Tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya. Menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya. Indonesia negara kaya, bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Korupsi merupakan kejadian luar biasa negatif yang sampai saat ini masih berupaya dicegah dan diberantas. Lembaga khusus Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk demi membersihkan negara Indonesia dari tindak pidana korupsi. Di tahun politik ini, isu anti korupsi menjadi sorotan karena dianggap sangat penting. Komitmen Capres dan Cawapres tentang anti korupsi sangat diperlukan agar ketika terjadi nanti, pemberantasan persepsi mendapat perhatian khusus. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan akan meningkatkan gaji para pejabat dan penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan komitmen dan penguatan pemberantasan korupsi dalam acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Acara itu digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan menghadirkan pasangan ketiga calon presiden dan calon presiden. KPK mengundang pasangan Capres-Cawapres ketiga untuk menghadiri acara Paku Integritas pada Rabu 17 Januari 2024. Kenaikan gaji tentu sangat diharapkan oleh para pekerja dalam hal ini bagi penyelenggara negara. Tapi apakah dengan menaikkan gaji ini perilaku korupsi bisa dicegah, dikurangi, bahkan hilangkan? Akar penyebab korupsi adalah nafsu hidup. Kalangan kelompok berkuasa memiliki nafsu hidup untuk bermewah-mewah, untuk menutupi pengeluaran yang serba mewah. Itulah mereka yang berkuasa melakukan korupsi. Meski dirancang oleh pelaku seperti rupa, dengan gerak-geriknya yang rahasia, cenderung melibatkan lebih dari satu orang. Ciri-ciri atau indikator korupsi tetap bisa terlacak oleh aparat penegak hukum. Seseorang melakukan korupsi bukan karena miskin, tetapi karena tiga hal. Pertama, memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan. Salah satunya karena motif ekonomi. Namun, tekanan ini terkadang tidak benar-benar ada. Hanya pelaku saja yang berpikir jika mereka merasa tertekan dan terpengaruh pada insentif bayangan. Kedua, adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Ketiga, mereka benar. Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat melemahkan rasa bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Keinginan Prabowo mencegah korupsi dengan menaikkan gaji, lebih kepada kampanye demi meraih simpati masyarakat, sudah menjadi rahasia umum. Kenaikan gaji sangat diharapkan oleh semua orang. Menaikkan gaji merupakan cara instan agar langsung disukai masyarakat, apalagi tahun politik seperti sekarang ini. Korupsi merupakan kejadian luar biasa negatif yang sampai saat ini masih berupaya dicegah dan diberantas. Lembaga khusus Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK
dibentuk demi membersihkan negara Indonesia dari tindak pidana korupsi. Di tahun politik ini, isu anti korupsi menjadi sorotan karena dianggap sangat penting. Komitmen Capres dan Cawapres tentang anti korupsi sangat diperlukan agar ketika terjadi nanti, pemberantasan persepsi mendapat perhatian khusus. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan akan meningkatkan gaji para pejabat dan penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan komitmen dan penguatan pemberantasan korupsi dalam acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Acara itu digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan menghadirkan pasangan ketiga calon presiden dan calon presiden. KPK mengundang pasangan Capres-Cawapres ketiga untuk menghadiri acara Paku Integritas pada Rabu 17 Januari 2024. Kenaikan gaji tentu sangat diharapkan oleh para pekerja dalam hal ini bagi penyelenggara negara. Tapi apakah dengan menaikkan gaji ini perilaku korupsi bisa dicegah, dikurangi, bahkan hilangkan? Akar penyebab korupsi adalah nafsu hidup. Kalangan kelompok berkuasa memiliki nafsu hidup untuk bermewah-mewah, untuk menutupi pengeluaran yang serba mewah. Itulah mereka yang berkuasa melakukan korupsi. Meski dirancang oleh pelaku seperti rupa, dengan gerak-geriknya yang rahasia, cenderung melibatkan lebih dari satu orang. Ciri-ciri atau indikator korupsi tetap bisa terlacak oleh aparat penegak hukum. Seseorang melakukan korupsi bukan karena miskin, tetapi karena 3 hal. Pertama, memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan. Salah satunya karena motif ekonomi. Namun, tekanan ini terkadang tidak benar-benar ada. Hanya pelaku saja yang berpikir jika mereka merasa tertekan dan terpengaruh pada insentif bayangan. Kedua, adanya kesempatan. Kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. Ketiga, mereka benar. Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat melemahkan rasa bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Keinginan Prabowo mencegah korupsi dengan menaikkan gaji, lebih kepada kampanye demi meraih simpati masyarakat, sudah menjadi rahasia umum. Kenaikan gaji sangat diharapkan oleh semua orang. Menaikkan gaji merupakan cara instan agar langsung disukai masyarakat, apalagi tahun politik seperti sekarang ini. Korupsi merupakan kejadian luar biasa negatif yang sampai saat ini masih berupaya dicegah dan diberantas. Lembaga khusus Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk demi membersihkan negara Indonesia dari tindak pidana korupsi. Di tahun politik ini, isu anti korupsi menjadi sorotan karena dianggap sangat penting. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.